Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham sektor infrastruktur. Yang pertama kita bahas ada Tower, Sarana Menara Nusantara Tbk. Kemarin ditutup di 585, naik 5 poin atau 0,86%. Value transaksi sebanyak 49 miliar rupiah. Asing net buy 500 juta rupiah. Tower, apakah potensi? Nah, Tower ini sebenarnya menarik ya. Tower menarik. Ini jika dia naik sampai resist di sini dan jebol, dia potensi membentuk pattern cup inverted head and shoulders, teman-teman. Syaratnya dia harus tembus ya. Dia harus balik lagi, tidak boleh lanjut ke bawah. Dia setelah turun di sini harus naik lagi ini, supaya pattern inverted head and shoulders-nya valid. Nah, kalau dia sudah valid, sudah tembus resist di 635, dia potensi naik ke atas dengan potensi kenaikannya sampai di 186 poin. Nah, potensi kenaikannya ada di 820, teman-teman. Nah, potensinya di 820. Kalau ininya ketembus ya, kalau dia balik ke atas ini chart setelah ini dia membentuk right shoulders-nya, bukan malah turun ya. Kalau turun jadinya nggak valid. Kalau dari MA 200, Tower masih di bawah MA 200, jadi belum uptrend. Kalau trading ya sebaiknya rada hati-hati ya, karena sahamnya downtrend. Oke, lanjut ke Tower chart 5 menit. Apakah besok Senin potensi atau malah ada distribusi ini karena Oke, Tower kita lihat. Ini turun ya, teman-teman. Sih sepertinya harganya turun ini. Harganya turun. Sorenya banyak yang akumulasi. Oke, netral ya, teman-teman ini. Netral untuk Tower. Untuk saya karena ini transaksi akumulasi maupun distribusinya seimbang. Banyak yang jual ya, banyak yang beli juga, dan volume yang gede terjadi di closing. Menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya, potensi Tower minggu depan, Senin atau Selasa ya akan sideways. Dari broker summary tercatat big akumulasi, small distribusi, dan netral. Broker yang jualan ada KZ, ZP, RX, BK, BP. Yang beli ada AK, PD, CC, dan DR. Oke, selanjutnya kita bahas Pegeo, Pertamina Geothermal. Seperti apa Pegeo? Kemarin ditutup di 1350, naik 5 poin atau naik 0,37%. Value transaksi sebanyak 100 miliar rupiah. Asing net sell 10 miliar rupiah. Pegeo chart daily-nya seperti apa? Kita lihat. Pegeo ini menarik. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini, di bawah sini, dia membentuk pattern inverted head and shoulders, IHNS. Nah, dia sudah naik, sudah menembus batas resistnya. Sekali ketembus, sekali resistnya ini jebol, dia langsung naik ke atas dan langsung mencapai targetnya di 1225 hanya dalam 2 hari. 2 hari jebol langsung capai target, dan setelah itu malah langsung naik terus. Nah, menurut saya setelah ini cukup berisiko ya kalau mau entry swing, karena dia sudah capai target IHNS-nya. Dan pola-pola setelah mencapai target ini sepertinya dia akan konsolidasi atau sideways dulu untuk menentukan arah selanjutnya, apakah dia akan naik atau dia lanjut turun. Ya, untuk swing cukup berisiko. Kalau dia dari MA 200, dia sangat uptrend karena dia sudah berada di atas MA 200. Nah, kalau di atas, kalau pakai chart 5 menit seperti apa Pegeo? Apakah menarik untuk day trading ya? Karena kalau pakai chart 5 menitan banyak yang akumulasi atau distribusi. Kita lihat di jam 9. Oke, 9 lebih 5 buangan teman-teman. Ada buangan di 9 lebih 5. Kemudian ya ini ada akumulasi kecil. Ini buangan lagi. Dan ini ada akumulasi netral ya. Dan sorenya ini ditarik teman-teman. Di gap up ya, potensi besok ya balik turun lagi ini hari Senin atau Selasa. Saya yakin pasti turun ini karena ditarik closingannya. Oke, kalau kita lihat dari broker summary, top 1 netral, top 3, top 5 akumulasi, dan rata-ratanya termasuk akumulasi. Broker yang beli ada SS, CC, BB, PD, BK, LG. Yang jualan ada RX, DX, YP, YU, dan XC. Menurut saya berdasarkan chart 5 menitnya, potensi minggu depan untuk
Pegeo dia akan turun teman-teman, karena ada distribusi dan juga closingannya ditarik. Nah ini akan balik turun lagi. Oke, selanjutnya kita bahas saham data. Data ini seperti apa? Remala Abadi Tbk kemarin ditutup di 1430, naik 10 poin atau naik 0,7%. Value transaksi sebanyak 0,58 miliar. Asing net buy 1 miliar rupiah. Data chart daily-nya seperti apa? Apakah menarik? Nah, data ini kalau kita lihat dia sangat volatil, teman-teman. Ini naik tinggi, turun, tembus support, area support, naik lagi, turun lagi, sideways, konsolidasi, dan langsung naik lagi. Kalau kita lihat sepertinya di sini seperti double bottom ya teman-teman. Kalau kita lihat, nah ini resistnya di sini. Ini pola double bottom ini. Oke, target penguatan ada di mana? 290 poin. Oke, target penguatan di 1535 dan sudah tercapai teman-teman. Ini target penguatan 1535 sudah tercapai teman-teman. Jadi kalau untuk swing menurut saya ya tunggu dulu, tunggu arah yang jelas apakah dia akan potensi naik atau gimana. Ini konsolidasi ya setelah ini. Setelah dia naik kuat ini. Oke. Dan saat ini dia untuk data ada di atas EMA 200, bisa dibilang data sangat strong uptrend. Untuk trading harian data menarik ya, karena dia sangat strong uptrend. Nah ini chart 5 menit kita lihat potensi data untuk minggu depan seperti apa, apakah akan naik atau turun. Nah ini ada akumulasi, kemudian ada distribusi kecil, distribusi besar, akumulasi lagi, distribusi, akumulasi. Lebih banyak yang akumulasi teman-teman data. Jadi berdasarkan chart 5 menitnya, karena banyak akumulasi, potensi besok hari Senin Selasa data akan naik. Kalau kita lihat dari broker summary ini netral dan akumulasi kecil di top 5 serta rata-ratanya small akumulasi. Broker yang beli ada Net BK, AK, LG, YP, CC, yang jualan ada JP, EP, XL, XC, dan PD. Oke, selanjutnya kita bahas saham Total. Total kemarin ditutup di 685, turun 15 poin atau turun 2,14%. Value transaksi sebanyak 1,5 miliar. Asing net buy 1 juta rupiah. Total seperti apa? Apakah menarik? Nah, Total ini sepertinya baru saja bagi dividen ya teman-teman. Ini baru bagi dividen, ini exitnya langsung dibanting. Ya kalau setelah ini ya menurut saya konsolidasi dulu ya untuk Total ya. Karena setelah bagi dividen itu biasanya kalau nggak turun ya sideways, tapi nggak langsung naik gitu, jarang yang langsung naik. Kalau kita lihat dari MA 200, dia berada di MA 200. Nah, saham-saham yang ada di atas MA 200 itu biasanya enak untuk day trading karena dia sangat uptrend. Lanjut chart 5 menit, Total seperti apa? Apakah menarik untuk day trading? Apakah akan naik atau akan turun? Oke, kita lihat jam 9.15 distribusi, 9.45 akumulasi, ini distribusi lagi gede volumenya. Oke, Total banyak yang buang, banyak yang distribusi. Jadi potensi untuk hari Senin Selasa besok Total akan melanjutkan penurunannya, mungkin 1%, 2% ya. Kalau kita lihat dari broker summary, ini malah akumulasi ya, turun tapi diakumulasi oleh broker-broker seperti CD, LG, CC, SH, dan GR. Sedangkan yang jualan ada broker retail seperti XL, YJ, OD, NI, dan SG. Lanjut, kita bahas saham Metel. Sahamnya ini bid overnya sepi ya sebenarnya Metel ini. Oke, kita lihat Metel kemarin ditutup di 605, turun 45 poin atau minus 6,92%. Value transaksi sebanyak 176 miliar rupiah. Asing net sell 53 miliar rupiah. Metel seperti apa? Apakah menarik chart daily-nya? Nah ini saya nggak ngerti kenapa. Ini sepertinya gara-gara dividennya kecil ya teman-teman. Karena kemarin ada RUPS kan. Dividennya kecil jadi orang yang pengen dapat dividen yang udah akumulasi dari sini mereka pada buang karena dividennya kecil dan mereka sudah profit kalau mereka serok di bawah sini sampai sini, sampai 24 April ini. Dari tanggal 8 April sampai 24 April uptrend terus ya, sampai sini masih untung mereka, jadi mereka jual. Kalau kita lihat dari MA 200 Metel
berada di MA2, berada di bawah ini, tembus jebol support MA200 nya. Jadi bisa dibilang MTEL mulai downtrend. Kalau kita lihat dari chart pattern, MTEL sebenarnya tidak membentuk chart pattern apapun ya teman-teman. Ini belum membentuk chart pattern apapun, jadi belum menarik. Lalu kita lihat chart 5 menit MTEL seperti apa. Karena tadi ada chart merah gede ya, sebenarnya banyak buangan ya. Oh, ternyata enggak teman-teman. Ini turun tapi gara-gara closingannya ditarik ke bawah ini. Closingannya ditarik ke bawah, bukan karena banyak yang jualan ya. Netral view saya teman-teman, netral untuk MTEL. Tapi tetap berisiko kalau dibanting begini sore-sore. Jadi menurut saya hindari dulu MTEL untuk day trading maupun swing. Karena ya MA200 nya udah jebol. Dan juga kalau untuk day trading ya ini ada ini tarikan ke bawah pas closing, cukup berisiko. Oke, kita lihat broker summary. MTEL ada distribusi. Top 1 normal distribusi, top 3, top 5 semua distribusi, dan average-nya semua distribusi. Broker yang jualan ada BK, ZP, YU, PD, DH, dan MG. Yang beli ada KZ, AK, CC, CP, dan OD. Selanjutnya kita bahas IPCC. Apakah benar IPCC? Kemarin ditutup di 1005, turun 15 poin atau turun 1,47%. Value transaksi sebanyak 2,5 miliar. Asing net buy 173 rupiah. IPCC. Kita lihat chart daily IPCC. IPCC di atas MA200 sangat-sangat uptrend, sangat menarik ya. Untuk day trading ini sangat enak kalau saham-saham uptrend seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari chart pattern, dia sebenarnya seperti membentuk chart apa ini? Dia nggak bentuk chart apa-apa ya teman-teman. Dia hanya sideways, langsung tembus resistnya di sini. Dia langsung mencoba 2 kali, 1, 2, dan ketiga dia tembus langsung naik ke atas terus. Kemudian ini ada resist lagi di sini, dia ketembus. Resist lagi, ini gagal ditembus di sini. Oke. Dan sekarang dia sudah jebol resist ini, tapi kembali lagi naik. Oke, kita lihat chart 5 menitnya untuk IPCC. Menarik nggak untuk day trading? IPCC ini buangan gede di jam 9.20. Buangan gede. Kemudian ada akumulasi kecil. Oke, netral teman-teman untuk IPCC. Ada yang buang gede, juga ada yang akumulasi gede. Jadi view saya terhadap IPCC netral untuk minggu depan. Hari Senin atau Selasa kemungkinan sideways. Kalau naik atau turun mungkin ya 1% ke bawah lah. Kalau kita lihat dari broker summary, termasuk small akumulasi dan netral. Kita lihat broker yang beli ada BB, NI, XL, dan XC, retail. Yang jualan ada SQ, CC, YPXA, retail juga ya. Ini retail sama retail ini yang di dalam. Oke, terakhir kita bahas saham Adikarya. Adikarya Persero. Kemarin ditutup di 266, 0,0%. Value transaksi sebanyak 13 miliar rupiah. Asing net sell 300 juta rupiah. Adi. Kita lihat chart daily Adi seperti apa. Apakah menarik? Nah, Adi ini ada breakout gede ya, ini 2 kali ini. Volume gede dan hijau tebal. Dia langsung tembus MA200, koreksi, kemudian berusaha menembus lagi dan turun. MA200 ini jadi support. Ketika kesentuh, dia langsung rebound, teman-teman. Kita lihat apakah membentuk chart pattern menarik. Kalau kita lihat ya sepertinya ini tidak membentuk chart pattern yang menarik ya teman-teman. Nggak ada chart patternnya ini. Adi kita lihat chart 5 menitnya seperti apa. Apakah ada akumulasi atau distribusi. Nah di jam 9 9 lebih 5, 9 lebih 10, 9.15 ini ada akumulasi besar teman-teman. Banyak yang akumulasi. Kemudian ini ada buangan besar. Dan setelah itu sideways ya, netral. Jadi menurut saya banyak akumulasi. Adi, potensi Senin atau Selasa besok akan naik karena chart 5 menitnya banyak yang akumulasi. Kalau dari broker summary pun juga menunjukkan akumulasi ya. Broker yang beli ada AT, BK, LG, XC, XCP. Yang jualan ada CC, HD, YB, YP, dan AK. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan video tentang analisa saham teknikal, khususnya di saham infrastruktur. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.